wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Qala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Himmah Bapak Ustadz Abdul Salam dan guru kita yang mulia Bapak Ustadz Haji Abdul Munir, dan para ustadz, para tokoh masyarakat, para bapak haji, para ibu, jamaah sekalian, jamaah taklim tafsir Al-Quran Ahad pagi di Ahad yang ketiga di Masjid Al-Himmah yang kita cintai. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan sholat sunnah yang lainnya mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu yang kita kaji setiap ahad di sini, setiap minggu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita lanjutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ai dzalikal kitabu, inilah kitab, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ai hadzal kitabul ladzi yaqannahu min indi fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi azabtukum. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang Rasulmu telah membaca kitab ini, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini datang daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman dalam kitab ini, yang beriman kepada kitab ini, maka aku berikan hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada kitab ini, maka aku akan azab kepada mereka. Jamaah sekalian yang saya muliakan, lihat enggak yang belakang? Hah? Ya namanya ngajar bocah apa disuruh. Cakep ya tulisannya ya? Hah? Sama ya? Saya dulu juara khot, pesertanya yang lain pada buntung tangannya. Ya Bu, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ai hadzal kitab, ya. Dalam Al-Qur'annya dzalikal kitabu, tetapi maknanya hadzal kitabu.
secara harfiah kata-kata dzalika itu al-isyaratu lil bu'di. Kata-kata dzalika itulah kitab. Karena dzalika itu isyarat untuk menunjukkan yang jauh. Dzalika rajulun, itulah laki-laki. Jauh laki-lakinya. Kalau dekat, hadza rajulun, ini laki-laki. Kalau perempuan, tilka. Pakai ada tilnya, tilka. Perempuan mah tuh. Tilka imro'atun. Itulah seorang perempuan. Maka kalau dekat, hadhihi imro'atun. Inilah perempuan, seorang perempuan. Jadi dalam Al-Quran, dzalika ini ya dalam bahasa Arab al-isyarah lil bu'di. Sesuatu yang menunjukkan yang jauh. Dzalika tilka. Kalau dekat hadza hazihi. Paham? Tetapi di dalam makna terjemahan Al-Qur'annya, walaupun zalika tulisannya artinya jauh, tetapi yang dimaksud adalah hadzal kitab, inilah kitab. Paham? Hei, paham enggak? Nah, artinya kitab Al-Qur'an yang ada di sana di sisi Allah dengan Al-Quran yang ada di depan kita sama persis, tidak beda. Tuh maksudnya. Yang di sana maupun yang di sini sama. Nggak beda. Paham? Tolong perhatikan dulu tuh. Jadi Al-Quran yang di sana, yang di sisi Allah di Lauhil Mahfuz, dengan yang ada di dalam ya hadapan kita itu semuanya sama dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka itulah kitab, inilah kitab, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang di sini sama yang di sana sama. Paham? Paham? Di mana yang di sana? Di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil tadi itu ayat yang saya baca tadi itu. Al-ataka hadithul junud Fir'auna wa Samud balilladzina kafaru fi takdzimin wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran yang di sana, yang di Lauhil Mahfuz, dan Al-Quran yang ada di depan kita sama. Tidak ada perbedaan. Paham? Paham gak? Apa itu Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz dalam berbagai pendapat adalah satu tempat yang ada di sisi Allah. Semua apa yang terjadi di dunia ini, baik di alam jagat raya maupun di antariksa maupun di atas bumi, walaupun di alam dirinya manusia, semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jodoh kita, rezeki kita, jangankan manusia, daun-daun yang jatuh berguguran sudah ada catatannya. Umur kita, susah hidup kita tinggal di mana, berteman sama siapa, madang pakai apa, udah ada di sini semua. Maka Lauhil Mahfuz adalah tempat yang luar biasa, ya lembaran-lembaran ataupun hal-hal yang dicatat terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini maupun di bawah langit semua ada di Lauhil Mahfuz, termasuk Al-Qur'an. Ya.
Semua ada di dalam Lauhul Mahfuz. Maka dengan demikian ya bahwa Al-Quran yang di sana, yang di sini sama nilainya dan sama wujud dan bentuknya, bahwa Al-Quran ini min indillah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan, bagaimana turunnya Al-Quran kepada kita sekalian. Bu, Al-Quran, mohon maaf ya, kita gambarkan begini dah. Ini langit yang kita lihat tuh biru. Ini planet-planet. Misalnya, ini bumi, ini matahari, ini bulan. Misalnya, ini ya, ini bumi. Langit ada 7 lapis. Ya. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kau tahu Isra Mi'raj? Betul nggak? Nabi melewati alam malakut, alamnya malaikat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di sini baru Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, ya mungkin di dalamnya ada satu tempat yang luar biasa, ya. Dan di sana ada yang namanya Lauhul Mahfuz. Maka pada saat di sini adanya Lauhul Mahfuz, Al-Quran turun ke sini nih, ke langit pertama. Tuh kalau kita keluar, lihat tuh ke atas. Langit pertama. Ini biar paham nih. Langit pertama namanya Sama'id Dunya. Sama'id Dunya. Dari Lauhul Mahfuz ini, Al-Quran turun ke Sama'id Dunya, seluruhnya 30 juz, 114 surat, 6.006 sekian dari sini. Dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Sama'id Dunya, sampai sini nih. Tuh langit yang kita lihat atas tuh, yang biru. Kalau lagi cerah, kalau lagi mendung. Betul nggak? Nah, ini etapa pertama bahwa Allah turunkan Al-Quran. Etapa yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, 30 juz langsung. Nah dari sini nih ke bumi, etapa kedua, berangsur-angsur, bertahap-tahap, sedikit demi sedikit, kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 1 surat, kadang setengah surat. Berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, ya, 2 hari, ya. Di total 23 tahun. Turunnya Al-Quran berangsur-angsur dari langit dunia ke Rasulullah, ke bumi. Tapi tetap Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz, yang di sana maupun yang di sini, nggak ada perbedaan sedikit pun. Walaupun hanya 1 surat, 1 ayat, 1 huruf, tidak ada yang beda. Paham? Ya. Maka yang ke sini etapa yang pertama berangsur-angsur, bertahap sekaligus. Dari sini ke bumi berangsur-angsur. Paham? Paham nggak? Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya sekaligus dibawa oleh malaikat Jibril. Dari Sama'id Dunya ke bumi berangsur-angsur. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau 23 tahun. Kok berangsur-angsur? Enggak sekaligus? Mengapa? Biar selalu update. Kalau bahasa sekarang mah. Ya, selalu update. Selalu hangat. Contoh. Kadang Nabi
ditanya oleh seorang, yas'alunaka 'anil mahid. Ada wanita-wanita bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana hukumnya perempuan yang haid, perempuan yang menstruasi? Maka Nabi menjawab, sebelum Nabi menjawab, biasa Nabi menunggu wahyu. Bu, ada pertanyaan, Jibril baru menjawab, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Hei perempuan, kalau lagi haid itu kotor, jangan engkau dekati perempuan yang dalam keadaan kotor, bukan badannya, bukan jasmaninya, tapi itunya. Jangan dideketin. Kaum laki-laki, kalau juga pengen syahwatnya tinggi, main di atas pusar ke atas. Apaan? Geol-geol. Emang suaminya tegangan tinggi, sedangkan itu dalam keadaan lagi haid, maka Nabi bilang, boleh silakan. Yang penting jangan ke situ. Dari mulai ke atas. Bagaimana caranya? Ibu bapak yang lebih pengalaman, saya mah di sini sekedar menyampaikan, saya kan masih bocah. Paham ya? Nah, ada pertanyaan, Nabi menjawab, ada kejadian turunnya Al-Qur'an. Ya, begitu. Jadi setiap Nabi menghadapi peristiwa, setiap Nabi menghadapi kejadian, setiap Nabi ada pertanyaan, baru turun Al-Quran. Seayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 surat. Biar dikatakan oleh bahasa kita selalu update. Tidak ketinggalan, sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Kadang melalui peristiwa, kadang-kadang melalui kejadian, kadang-kadang tanpa peristiwa, tanpa kejadian, turunnya Al-Quran, ya, kadang melalui pertanyaan. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak mesti wujudnya malaikat, ya. Di sana dikatakan kadang yang pertama Jibril bawa Al-Quran, bawa ayat Al-Quran melalui wujud yang asli. Ya, wujud yang asli. Kadang turunnya Al-Quran di balik hijab. Nabi sedang duduk begini, tiba-tiba turun Al-Quran di balik hijab, di balik dinding. Jibril tidak menampakkan. Ada di belakang. Hei Muhammad, ini ayatnya turun. Kadang yang ketiga, ini yang paling berat nih. Melalui bunyi-bunyi tertentu, kayak isyarat, kayak lonceng atau kayak Morse, ya. Nabi lagi menunggu wahyu, tiba-tiba ada suara tertentu, ada bunyian tertentu, hanya Nabi yang mengetahui itu bentuk daripada wahyu, yaitu Al-Quran. Ini yang paling berat kalau Nabi menghadapi wahyu yang bentuknya bunyian. Kalau yang bentuknya malaikat, langsung Nabi tidak begitu kaget. Apalagi yang di belakang hijab. Tapi yang bunyian itulah yang paling Nabi Nabi menghadapinya penuh dengan dengan penuh kaget. Kenapa? Karena bentuknya hanya sinyal ataupun isyarat. Ya, Ibu ya. Dan kalau kita belajar Morse itu kan, atau ya dulu kalau bahasa orang dulu, zamannya dulu nggak ada telepon, pakai apa itu? Titit, itu apa? Bukan pager, telegram, betul nggak? Dari provinsi, dari kota ke kota, dari antar daerah pakai telegram, betul nggak? Nah itu isyarat.
Sama seperti turunnya wahyu seperti itu. Ya. Jadi Al-Qur'an yang ada di depan kita, inilah Al-Qur'an dengan itu yang Al-Qur'an yang di sana sama. Tidak ada perbedaan. Yang kedua, turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia sekaligus satu kitab, yaitu 30 juz. Dari sini ke dunia kepada Rasulullah bertahap selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kenapa berangsur-angsur bertahap-tahap? Untuk update di dalam menghadapi umatnya. Cara mendapatkan wahyu daripada Jibril ada 3. Jibril langsung menjelma malaikat asli atau di balik dinding, dan ada juga bunyi-bunyi tertentu yang hanya dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paham ya? Paham. Alladzi yaqrahu alaikum rasuli Muhammadun. Yang dibacanya Quran ini Rasulmu ya Muhammad. Karena fungsi Al-Quran adalah membaca, untuk dibaca. Makanya ayat pertama dibacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq. Baca. Berarti Al-Quran untuk dibaca. Bukan untuk dipajang. Apalagi untuk cendera mata. Apalagi sekedar untuk bingkisan. Al-Quran adalah untuk dibaca. Makanya Al-Quran secara bahasa Al-Quran bermakna al-makru. Tunduknya terbalik tuh, saya tulis. Emang lagi puyeng. Jadi Al-Quran secara bahasa artinya untuk dibaca. Makanya di sini katakan alladzi yaqrahu alaikum rasuli Muhammadun. Inilah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Kenapa ayat pertama adalah Iqra? Dibaca, bukan untuk dipajang, bukan untuk jadi cendera mata. Bukan untuk kado, apalagi untuk mas kawin. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan sebuah mushaf Al-Quran tunai. Itu Quran dari mulai dia nikah ijab kabul sampai tua kagak dicolek pisan. Ada yang begitu ada? Ada. Orang kalau yang Al-Qurannya di rumah, tandanya dia baca, lembarannya nggak bakalan nempel. Paling gampang kita kalau ke rumah orang, ada Al-Quran di ruang tamunya, ambil tuh Al-Quran. Kita buka, oh lancar lembarannya, sering dibuka. Apa juga yang namanya sering dibuka, lancar. Hei, kita kalau sering buka, lancar. Ini kita mulai menempel. Berarti apa? Tanda. Nggak dibuka-buka. Tuh. Iqra, baca. Karena membaca itu pintu dunia. Orang yang baca pasti selalu mendapatkan ilmu pengetahuan. Paham? Ya, dibaca. Maka membaca Al-Quran, nah ini ya, karena Rasul kita yang membaca Al-Quran baik yang ini maupun yang di sana sama Al-Qurannya, maka bacalah tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang saya katakan kemarin, alif lam mim, walaupun itu maknanya tidak begitu qat'i karena itu al-mutasyabihat, ya. Tetap kita imani, bacalah walaupun alif lam mim yang maknanya
Yang ngerti adalah hanya Allah. Tapi baca walaupun itu ayat-ayat yang penjelasannya tidak begitu jelas. Itu rahasia Allah yang sudah jelaskan kemarin. Baca, dengan baca itu engkau akan mendapatkan pahala seperti Rasulullah juga membaca. Makanya orang yang mempunyai Al-Quran tanpa dibaca berarti itu tandanya orang tidak mau memperbanyak nilai ibadah. Karena sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, Al-Quran dibacanya al-muta'abbadu bitilawatih. Ya, al-muta'abbadu dianggap atau dikatakan beribadah bila membacanya. Ya, 1 huruf 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 pahala. Ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, dapat pahala. Nih, mohon maaf nih. Sekarang udah ada timbul kelompok. Saya dengar ada di daerah Tangerang Selatan. Kelompoknya nyusup-nyusup, tidak transparan. Ya. Mereka mengatakan orang yang membaca Al-Quran tidak ngerti artinya percuma. Nih kelompok nih. Kelompok. Orang yang membaca Al-Quran tidak ngerti artinya, apalagi tafsirnya, apalagi ya terjemahannya, dianggap percuma. Ini adalah kelompok ajaran yang sesat. Berarti kelompok ini ingin menjauhkan Al-Quran daripada umat Islam. Akhirnya orang-orang yang terkena dengan pahaman ini, apa mereka? Daripada percuma gue baca Quran, lebih baik gue kagak baca. Lama-lama makin jauh daripada Al-Quran. Karena tadi ngerti tidak ngerti, paham tidak paham, ya dianggap apa? Dianggap sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi harus paham, harus ngerti, kata kelompok itu kalau baca Quran. Maka orang yang tidak ngerti, tidak paham, kata dia lebih baik saya tidak baca daripada percuma. Nah, ini ajaran sesat nih. Ya. Sedangkan agama syariat mengatakan baca Al-Quran adalah mengandung nilai ibadah. Baik ngerti maupun tidak ngerti. Baik paham maupun tidak paham. Karena Allah sudah menjanjikan, Rasul sudah menjanjikan 1 huruf 10 pahala. Dan sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Ya. Apalagi besok bulan suci Ramadan, turunnya Al-Quran. Tapi saya percaya banget jamaah Al-Himmah, Masya Allah, pinter banget bolak-balik Al-Quran. Sekarang kita lagi pengajian baca Yasin. Ada surat Yasin yang biasa, ada yang hafal. Lebih bagus mana kita lagi baca Yasin rame-rame, megang Quran atau hafal? Ayo. Nih guru-guru saya nih yang ahli Quran. Kita hafal itu Yasin, tapi ada apa sih namanya?
Surat Yasin tuh yang ada gambar orangnya. Ente mau nggak ada surat tapi ada gambarnya itu? Mau nggak kira-kira? Ya, kan dibagiin tuh. Atau memang ada persediaannya? Pegang. Walaupun kita hafal Quran. Walaupun kita hafal Yasinnya. Kenapa? Karena pertama kita memandang Al-Quran udah nilai pahala. Kita megang Qurannya, walaupun kita hafal surat Yasin, tapi kita megang Qurannya, memandangnya sudah dapat nilai pahala. Lalu kita membacanya. Ketiga, untuk menjaga hafalan kita. Kayak kemarin tuh kejadian di daerah Pondok Petir. Seorang qori dia membaca Qur'annya tanpa megang Qur'an. Akhirnya apa? Ngubek di situ, jelemat-jelemit, salah mulu. Ya. Baca satu surat tentang haji dan umroh karena memang walimatus safar. Kenapa? Dia mengandalkan hafalan, sedangkan hafalannya kadang-kadang lupa. Betul nggak? Akhirnya apa? Dia tidak megang Quran. Akhirnya kacau di situ bacaannya. Itulah. Makanya kata guru-guru saya, walaupun apal, pegang Quran. Kenapa? Megang Quran udah nilai ibadah. Kedua, memandang itu Al-Quran udah ibadah. Tambah lagi tuh, pahala itu. Membacanya juga ibadah. Betul nggak? Ya. Dan kita lihat tulisannya biar sama dengan bacaan kita dan hafalan kita. Tapi kalau ngandelin hafalan takut khawatir kita lupa. Ya, paham? Paham nggak? Itu. Makanya orang yang megang Quran dengan orang yang menghafal pahalanya berbeda. Kalau dia menghafal hanya pahalanya membaca saja. Tapi kalau megang Quran, dia pegang berarti tangannya mengandung nilai kebaikan. Dia memandang Al-Quran berarti matanya mengandung nilai kebaikan. Lalu dia membacanya berarti mengandung nilai kebaikan. Dan bacaannya dia lihat tulisannya sama makharijul huruf. Dan dia jaga daripada kefasihan bacaannya. Maka orang yang membaca Quran dengan berpegang, dengan membaca, insya Allah nilai pahalanya berbeda. Kecuali eventnya event tahfiz Quran baru. Ya, kayak kemarin tuh di Masjid Nurul Hikmah, Togoso, ada wisuda, ya anak-anak baca Quran, ya saya tes. Karena memang di depan maju anak-anak ada 4 orang, lalu saya tes ayat-ayatnya, dia bisa nyambungin, bisa nerusin. Berarti emang lagi momennya hafal Quran, kan gitu. Ya, paham ya? Jadi Al-Quran dibaca bukan untuk dipajang, apalagi untuk menjadi cendera mata. Ya, dengan membaca satu huruf mengandung nilai pahala. Lalu apa dikatakan? Annahu min indi. Sesungguhnya Al-Quran ini dari sisiku. Nah, ya 5 menit. Karena saya ada acara di Pondok Jaya. Ada Isra Mi'raj pagi-pagi di Masjid Nurul Iman. Ada Habib Ali Al-Kaf. Jadi yang biasa ngisi di situ suruh datang, ya. Bukan untuk ceramah, untuk dengerin penceramah. Untuk dengerin penceramah. Karena saya paling suka dengerin, paling suka belajar. Jadi jangan ngelihat ibu bapak sekalian saya di sini cuma bisa ngajarin doang. Saya banyak belajar. Jadi orang yang baik itu belajar dan belajar. Ya, istilahnya jangan ngasih doang, kudu diisi. Paham? Paham. Cuma belajarnya kadang-kadang malam. Pulang jam 1, jam 12 udah pulang. Tanya tuh Pak Hamid no. Kadang ngaji jam 10, jam 12 baru pulang. Kenapa? Nah, karena ingin menimba ilmu. Nah,
Bapak sekalian yang saya muliakan, ya. Jadi Al-Quran ini min indillah, daripada sisi Allah. Ini kitab ini min indillah. Min indi ay indillah. Dari sisiku, dari sisi Allah. Kenapa saya katakan bahwa Nabi dan Rasul itu diberikan mujizat. Kalau perhatikan nih, bekalnya model Nabi adalah mujizat. Apa itu mujizat? Untuk melemahkan musuh-musuh, lawan-lawan mereka. Pertama itu. Yang kedua, mujizat sebagai bukti kenabian, bukti kerasulan. Paham? Semua Nabi Rasul dikasih mujizat, ya, untuk melawan musuhnya dan untuk menjadikan bukti kenabian dan kerasulan. Setiap Nabi dan Rasul mujizatnya beda-beda, disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Contoh, Nabi Daud, tangannya bisa melelehkan besi dan tembaga atau ya barang-barang yang keras. Wa'allan hadid, aku lunakan dengan tangannya Daud kepada hadid, besi. Kenapa? Karena pada saat itu zamannya orang pintar membuat perkakas. Pada saat itu zamannya orang bisa membuat perkakas dan baju besi. Siapa yang bisa ya pintar melakukan usaha perkakas, maka dia mendapatkan nilai kehormatan, apalagi membuat baju besi. Pakai dipukul, pakai diketok dengan alat-alat Nabi Daud dengan tangannya. Tuh. Akhirnya apa? Orang berkata, ini adalah tanda Nabi, tanda kenabian, tanda kerasulan. Paham? Paham? Nabi Musa dikasih tongkat. Karena zaman Nabi Musa lagi hebat-hebatnya sihir. Hebat-hebatnya sihir. Maka orang-orang yang ahli sihir pada saat itu ditempatkan kedudukannya mulia di zamannya Firaun. Sampai dikonteskan oleh Firaun, orang ahli sihir, lemparkan tambangmu. Dilemparkan tambangnya, benangnya oleh mereka, jadilah ular yang luar biasa. Allah berkata, "Hai Musa, lemparkan tongkatmu yang aku berikan kepadamu." Dilemparkan tongkatnya oleh Nabi Musa, jadilah menjelma ular anaconda. Kalau tadi ularnya kecil-kecil, akhirnya tuh ularnya Nabi Musa makan semua ular yang ada di depannya. Maka orang ahli sihir tunduk beriman kepada Nabi Musa alaihis salam. Karena dia baru tahu dan baru melihat ular segede itu. Apalagi Nabi Isa, mujizatnya bisa menghidupkan orang yang mati, membuat tanah ditiup langsung burung terbang. Paham? Menyembuhkan sakit belang ataupun membukakan mata yang buta. Karena zaman Nabi Isa udah hebat kedokteran. Tuh, disesuaikan dengan kondisi. Ya. Lalu apalagi Nabi Idris pinter menjahit dengan tangannya. Karena waktu itu orang udah pada pinter ngejahit. Tailor udah merajalela di situ. Maka dengan tangannya dia bisa menjahit. Begitu juga Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah karena di zaman itu ada orang-orang yang ditempatkan kedudukannya mulia karena hebat membuat syair dan puisi. Maka orang yang bisa membuat syair-syair yang indah, puisi-puisi yang indah ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa, dihormati di tengah masyarakatnya. Maka Al-Quran turun di tengah mereka dan mereka mendengarkan Al-Quran, mereka apa dalam hatinya? Inilah bacaan kalimat yang mengalahkan daripada syair-syair dan untayan kalimat-kalimat kita. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab
Waktu masuk Islam gara-gara apa? Singanya padang pasir. Begitu musuhnya kepada Nabi Muhammad SAW, dia sebab masuk Islam apa? Umar bin Khattab. Mendengarkan bacaan Quran daripada anaknya. Tatkala anaknya di dalam rumahnya beserta suaminya lagi baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sayyidina Umar mendengar dari balik pintu depan. Ini bacaan apa ini? Ini kalimatnya indah luar biasa. Susunannya luar biasa. Maknanya luar biasa. Di pintunya dibuka. Itu anaknya sama menantunya gemeter geged. Ngerti geged? Kenapa bakalan dibunuh? Karena dia sudah masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Ngumpet, dipanggil, wahai putriku, Mada takro, apa yang kamu baca? Ulangi bacaan kamu. Gara-gara Umar bin Khattab dengar bacaan Qur'annya putrinya, luluh hatinya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ngerti tentang hebatnya syair-syair di dalam kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Ini adalah untayan kalimat yang lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan syair yang ada, puisi yang ada, mengalahkan bahasa mereka. Jadi Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah. Nah, ada ungkapan begini. Nabi Muhammad itu dapat gelarnya Al-Ummi. Ada yang mengatakan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kan gitu. Ya kan? Itu menunjukkan Nabi itu bukan bodoh. Kenapa Nabi tidak dikatakan pintar membaca, pintar menulis? Karena untuk menjaga ini kemurnian Al-Quran. Kalau Nabi pandai membaca, pandai menulis, ya, terutama menulis dan membaca, ya, takut nanti menjadi apa? Menjadi Quran ini kumpulan-kumpulan syair puisi yang ada di masyarakat Mekah, masyarakat Arab, dijadikan menjadi satu kitab dalam Al-Quran. Itu pendapat yang paling banyak. Ya, contoh, seorang penulis dia membuat karya tulisannya. Kok bisa? Karena pintar membaca buku-buku. Lihat karya-karya ilmiah, baik S1, S2, S3. Kalau ibu-ibu mah S lilin. Lihat di dalam karya ilmiah S1, S2, S3 mau berapa ratus lembar, pasti di bawahnya ada footnote, catatan kaki. Berarti kalimat yang di atas itu saduran ataupun ya kumpulan ataupun kopian daripada kalimat ini yang ada dalam buku itu. Gitu, diambil tuh, taruh sini, taruh sini. Nanti disimpulkan bagaimana pendapat penulis. Kebanyakan seperti itu. Makanya di belakang bukunya ada daftar pustaka. Buku ini karangan ini, buku ini karangan ini, buku ini karangan ini. Kenapa? Karena orang yang pintar membaca dan rajin membaca sudah pasti bisa menulis. Kenapa? Karena wawasannya luas. Paham? Tapi orang yang tidak pernah membaca nggak bisa menulis. Apa yang mau ditulis? Sedangkan dia kosong dengan ilmu pengetahuan. Maka Allah menjaga Nabi Muhammad seperti itu. Agar jangan sampai ini menjadi saduran, menjadi kopian ataupun contekan dari syair-syair ataupun kalimat-kalimat yang ada di masyarakat kota Mekah. Makanya Al-Quran sebagai kitab yang murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Nah, itulah salah satunya kata pendapat para ulama, ya. Tapi orang yang tidak baca, tidak bisa menulis bukan dikatakan bodoh.
Berapa banyak orang tua kita yang kagak sekolah. Saya punya encing dulu, almarhum Bapak Haji Royani, tukang material. Saya punya saudara yang jualan kelontongan, ya, pecah belah, barang pecah belah tuh, nggak pernah sekolah. Tapi kalau ada pembeli ngambil berapa item barang beliannya, berapa Pak Haji? Apa barangnya? Tep, sekian. Nalarnya. Sedangkan anaknya pakai kalkulator dulu. Berapa? 1. Kenapa? Karena itulah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak dikatakan bodoh. Paham? Paham nggak? Karena otaknya kadang-kadang Allah lebihkan. Tuh. Apalagi dengan baca, dengan menulis, dia akan menjadi lebih pintar lagi. Paham? Paham nggak? Nah, orang tua dulu gitu nggak pernah sekolah, tapi kalau ngitung hebat banget. Ibu-ibu nggak bisa pernah sekolah, tapi ngitung utang pinter banget. Paham? Dah, sampai sini. Fa in amantum bihi hadaitukum wa in lam tu'minu adzabtukum. Apabila kita beriman kepada Al-Qur'an, Allah selalu berikan hidayah kepada kita. Barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, kitab ini, maka Allah akan azab kepada orang itu. Saya kira itu ya. Pertemuan besok Hudal lil Muttaqin baru saya jelaskan. Silakan bagi yang bertanya. Baik, bagi saya kita masuki pertanyaan jawab. Mungkin kita ada waktu kita 5 menit total ya? Iya. Atau 15 menit total? Terserah. Baik, bagi saya untuk pertanyaan jawab kami buka. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan itu Pak Ustaz, tadi kan kata Pak Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran kita harus melihat bukunya. Nah sekarang kan sekarang zaman canggih Pak, kalau misalnya dipakai itu gimana Pak bukunya? Ya. Kemudian yang kedua, kan Allah yang pertama itu turunnya surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kenapa nggak turunnya sekaligus Pak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya bagus pertanyaan. Al-Quran, ada Al-Quran yang murni, yang tidak ada terjemahan, tidak ada tafsirnya, Al-Quran murni. Ya, ada Al-Quran yang tercampur dengan tafsir seperti ini, ada yang tercampur dengan terjemahan. Ya, dan juga ada Al-Quran yang ada di dalam HP, aplikasi Al-Quran. Kayak saya punya misalnya, ya Bu. Lalu bagaimana hukumnya? Boleh. Ya, karena semakin canggih yang namanya apa? Yang namanya tuh. Ini kan Quran tuh. Baca kagak apa-apa. Tapi giliran sudah baca, balikin lagi. Jadi daftar atau ya muka depan lagi. Jangan pada saat selesai begini Bapak nggak balikin lagi. Tiba-tiba Bapak mau ke toilet, ke kamar kecil. Dosa nih yang begini nih. Begini nih posisinya. Nggak dibalikin lagi. Berarti kelihatan nggak Al-Qurannya? Paham nggak? Nah kan begini tuh. Nggak dibalikin. Berarti selesai baca, ke kamar kecil. Dosa tuh. Paham? Tapi kalau dibalikin begini, nah kan begitu tuh. Udah nggak apa-apa. Paham? Paham nggak? Jadi boleh yang di Quran langsung maupun yang di HP. Cakep. Kenapa? Niatnya baca. Yang nggak bagus, Quran ada di depannya, HP ada, orang dibaca pisan. Berarti kurang bagus. Paham? Nah, sekarang ada perbedaan dalam hukum. Bagaimana kalau Al-Quran itu kan harus megang Quran itu harus berwudu. Nah, la yamassuhu illal
mutahharun. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali suci. Berarti berwudu. Nah, ada dua pendapat. Kalau Al-Qur'annya murni tanpa ada arti dan terjemahan, maka sebaiknya kita berwudu. Kenapa? Karena Al-Qur'annya tanpa dicampur dengan tafsir, tidak tercampur dengan terjemah. Berarti Al-Qur'annya murni. Tok Al-Quran saja. Nah, ada pendapat yang berbeda. Kalau dia bentuknya tercampur seperti ini, ya, ada tafsirnya atau ada terjemahannya, maka kata pendapat ulama sekarang, ulama modern, boleh tanpa wudu. Kenapa? Karena tidak dianggap Al-Quran yang sifatnya murni, karena ada terjemah maupun tafsir. Paham? Paham nggak? Nah, tetapi saya berpendapat, guru-guru saya lebih baik tetap pakai wudu. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Nah, yang penting niatnya membaca Al-Quran. Ya, ya, kenapa dengan baca Quran? Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa inna yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Quran, karena Al-Quran sebagai penolong untuk orang yang membacanya, mengantarkan surga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Lalu yang kedua apa tadi? Kenapa ayat tadi? Itulah saya katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa enggak sekaligus sampai sanadu zabaniyah kalla la tuti wasjud waqtarib? Kenapa enggak selesai? Itu bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah. Paham? Bukan kemauan Nabi. Jibril, habisin. Enggak. Kadang satu ayat, kadang dua ayat, kadang ya setengah ayat jadi. Itu kehendak Allah melalui malaikat Jibril. Contoh lagi, Iqra ayat surat pertama. Mengapa tidak ditempatkan di surat pertama? Tapi surat pertama adalah Al-Fatihah. Sedangkan Iqra urutan puluhan ke sana. Ya, kenapa? Itu bukan kemauan Nabi. Itu adalah sudah disusun rapi oleh Allah, hanya disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Walaupun Iqra surat pertama, tapi ditempatkan di urutan sekian, maka urutan pertama surat adalah Al-Fatihah. Itu bukan kehendak Nabi, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Isra Mi'raj. Itu bukan kehendak Nabi, Isra Mi'raj, kehendak Allah. Kalau kehendak Nabi, kapan nyampenya? Jarak bumi, ini hitungan fisika, hitungan dari bumi ke langit pertama itu jutaan tahun, jutaan kilometer. Sampai saya baca dalam satu keterangan, kalaupun bumi sampai Sidratul Muntaha itu 9.720.000 kilometer. Berapa juta tahun baru nyampe ke sono. Oi, paham nggak? Kenapa? Bukan Nabi jalan dewek, tapi dijalanin. Beda nggak? Jalan sendiri sama jalan? Beda. Tuh motor saya keluar jam 4, mungkin ada semut naik di motor saya. Ya, lalu dia diam di situ tuh. Habis di sini, insya Allah saya ke Bintaro, ke Pondok Jaya. Terpulang jam 8 tuh motor ke rumah saya. Tuh semut yang di situ turun di depan rumah saya, ngomong sama teman-temannya, semut kawan-kawan, gua dari jam 4 subuh ke Al-Himmah, terus ke Bintaro, udah balik lagi ke Cimanggis jam 8. Kira-kira temennya percaya apa kagak? Percaya kagak? Kagak percaya, kata temennya, lu gila. Lu jangankan ke Pondok Jaya, ke Bintaro, lu jalan dari Cimanggis ke Pasar Ciputat 5 bulan. Itu pun kalau nggak keinjak. Kalau injak
Aku bukan jalan sendiri, tapi dijalankan oleh motornya Kosasi. Tuh, begitu. Semua kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Paham? Dah cukup. Tuh, ada WA. Ya, ditunggu di masjid. Tuh. Ya, kira cukup. Makasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma dzakkirna wa 'allimna warzuqna tilah. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Maaf atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Maret. Kira-kira masih ada nggak? Terus sampai puasa, sampai Lebaran, Ya, dah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.